Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Apriliana. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi instansi pemerintahan bagi P3K dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Tanaman Toga di Puskesmas Beringin melalui metode leaflet atau poster. Latar belakang dalam pengambilan judul ini yaitu pada dasarnya program Kerstrat di wilayah Puskesmas Beringin ini sudah ada tetapi belum optimal. Kemudian toga memiliki banyak manfaat dari segi aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya. Dengan berdasarkan visi misi Kabupaten Semarang, yang mana saya sebagai tenaga promosi kesehatan melakukan adalah tujuannya untuk melakukan pemberdayaan, pembinaan, advokasi, serta pemberdayaan masyarakat. Adapun tahapan-tahapan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu persiapan, pembuatan, dan pelaksanaan kegiatan. Di sini ada perencanaan kegiatan, survei lahan, edukasi, penanaman di lingkungan puskesmas, pengolahan, monitoring, dan berkonsultasi dengan mentor. Kemudian untuk tahap tahun kedua, ini biasa juga penyusunan kegiatan, jadwal kegiatan, pembuatan media informasi yaitu berupa leaflet ataupun poster, penyuluhan kepada karyawan, dan juga tetap berkoordinasi dengan mentor. Adanya poster terkait materi pemanfaat pengolahan tanaman toga. Kemudian untuk tahun ketiga ini sama, yaitu penyusunan jadwal kegiatan, pendampingan kepada masyarakat tentang penanaman tanaman toga. Bisa digunakan dengan media leaflet ataupun poster. Kita bisa ke posyandu ataupun kegiatan-kegiatan seperti MMD ataupun PKK, nanti bisa menyebarkan leaflet ataupun poster mengajak masyarakat untuk area perkarangannya itu untuk pemanfaatan tanaman toga. Kemudian di tahun keempat ini ada koordinasi dengan Linsek. Jadi kita ada kegiatan koordinasi dengan Linsek gunanya untuk pendampingan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih optimal, bisa lebih menginginkan area dari pekarangannya atau area di dalam halaman rumahnya bisa ditanami tanaman toga. Kemudian di tahun kelima adalah melakukan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan. Di sini tersusunnya draft rencana kegiatan, terlaksana monitoring dan evaluasi kegiatan, mendapatkan dokumentasi berisi hasil monitoring dan evaluasi. Jadi untuk kegiatan tahap 1, 2, 3, dan 4 kita evaluasi di tahap kelima. Apakah pelaksanaannya itu ada kekurangan atau kelebihannya. Jadi untuk kegiatan Linsek tadi bisa dilakukan lagi di tahun kelima jikalau kegiatan 1, 2, 3, sampai 4 itu belum terlaksana dengan maksimal. Karena di penanaman tanaman toga ini ada aspeknya ekonomi, ada aspek dari kesehatan dan sosial budaya. Terima kasih untuk laporan presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ini ada nilai berakhlaknya, mungkin ya akuntabel. Ini mungkin saya dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan baik, kerjasamanya kolaboratif antara pemerintahan desa, karyawan, dari kepala puskesmas atau lainnya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya akan bertanya dengan mentor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dilihat dari aspek berakhlak yang ada pada laporan ini, adakah segi negatif atau kekurangan ataupun kelemahannya? Terima kasih Mbak Rina. Untuk dari segi berakhlak ini di sini ada kekurangannya. Dari penelitian saya ini ada kekurangannya itu dari segi kolaboratif. Di sini kerjasama lintas sektoral di pemerintahan desa masih kurang mendukung karena adanya keterkaitan dana dari masyarakat. Mungkin kan walaupun tanaman toga itu murah, tetapi kalau dari pemerintahan desa itu memberikan
support pendanaan, otomatis lebih akan penanaman atau pengembangannya akan lebih terjaga dan lebih mengembang gitu. Terima kasih. Saya bertanya lagi, ini untuk pertanyaan kedua. Mengapa saudari mengambil judul optimalisasi pemanfaatan tanaman toga tersebut di Puskesmas Beringin, dan itu kenapa melalui poster atau leaflet? Oh iya, terima kasih Mas Andi. Di sini tadi saya sudah menjelaskan karena tanaman toga itu kan ada manfaatnya dari segi aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. Jadi untuk pemanfaatan tanaman lahan area itu bisa di aspek ekonomi kan mungkin kan kita lebih greget ya, lebih bertujuan aku dapat reward dari penjualan dari tanaman toganya itu, jadi keinginan saya untuk menambah lahan kan menjadi lebih baik. Kemudian kenapa pakai poster atau leaflet itu kita biar lebih mudah untuk sosialisasi ke masyarakat, karena kalau sosial media kadang jarang penggunaan untuk HP yang Android, keterkaitan dengan sinyal gitu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain. Sudah cukup. Terima kasih Bu. Jadi hari ini Mbak Eka Apriliana mengambil optimalisasi pemanfaatan tanaman toga di Puskesmas Beringin melalui metode leaflet dan poster. Mungkin nanti teman-teman tadi ada yang tanya kenapa panjenengan ambil itu gitu. Saya melihatnya ketika Mbak Aprilia ini mungkin karena background beliau adalah promosi kesehatan, promokes. Saya sangat-sangat mendukung apa yang menjadi pemilihan dari panjenengan. Kalau misalkan tanaman toga yang ada di masyarakat ini bisa dimanfaatkan, itu kan jauh lebih bagus nih. Karena khasiatnya juga banyak, nilai ekonomisnya kan tadi diulas juga ada. Kalau tadi saya merangkumnya kan begini, mungkin ada kekurangannya di kolaboratif. Kolaboratifnya. Jadi kadang kita kan bingung memulainya dari mana. Karena bagaimanapun kan yang namanya kerjasama lintas sektoral itu kan tidak mudah karena berkoordinasi dengan banyak orang dan banyak instansi itu butuh yang kejelian dan ketelitian. Yang penting dalam kolaboratif itu nantinya diharapkan dari mungkin Mbak Lia juga teman-teman yang lain itu untuk aspek kolaboratifnya mungkin lebih menekankan sumber daya apa yang dimiliki oleh wilayah itu Jadi misalkan kontur masyarakatnya apakah pegunungan, apakah itu kan yang nanti menentukan jenis-jenis apa yang bisa dimudah Kalau misalkan jenis penduduknya kayak di perkotaan tidak memungkinkan lahannya banyak, mungkin kan bisa lebih ke aspek yang vertikal untuk jenis-jenis tertentu, tidak harus atau memanfaatkan pot-pot. Jadi kan nanti bisa dikolaborasikan untuk lebih istilahnya lebih detail itu kan melihat topografi wilayahnya juga. Terus masyarakat itu juga kadang ketika tidak mau melakukan itu bukan tidak tahu manfaatnya, bukan tidak tahu ada tidak gunanya, tapi mungkin tidak mengangkat sisi ekonomisnya. Jadi mungkin bisa di lain sisi kita juga mempersuasi masyarakat untuk nanti manfaatnya seperti apa, jenengan bisa lebih ini loh jenis-jenis tertentu mudah dibudidayakan, tidak membutuhkan lahan banyak, punya sisi ekonomis, itu mungkin jadi masyarakat lebih geger. Terus yang mungkin untuk kompeten merancang rencana atau anggaran, karena bagaimanapun itu kan butuh dukungan. Mereka ada dukungan anggaran. Panjenengan mungkin bisa nanti menggandeng dengan aspek yang kompeten itu adalah
ahli di bidangnya. Mungkin dalam hal ini mungkin dinas pertanian, perikanan, itu kan beliau memang lebih. Jadi kita lebih ke pemanfaatan tanaman toga itu untuk apa, tapi untuk teknisnya mungkin beliaulah yang kita hanya pendampingan. Oh iya. Koordinasi jadwal, koordinasi waktu, koordinasi tempat itu mungkin yang nantinya akan membuat kita lebih bersinergi. Terus adaptif itu juga kolaborasinya harus, jadi kita dari puskesmas juga harus memberikan contoh dulu, melakukan enggak? Iya. Baru kita bisa keluar. Keluar. Efektif enggak? Evaluasinya seperti apa? Jadi intinya kan tidak hanya apa yang menjadi target kita tercapai, tapi juga apakah dari hubungan itu ada manfaat timbal balik, dan yang jelas kita komunikasi lebih efektif dengan masyarakat terhadap semua program. Dan hanya mungkin tidak hanya prokesnya, tapi dengan adanya hal-hal komunikasi yang efektif kita bisa menjadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu hanya tambahan. Saya yakin kalau beliau ini kan juga sudah sebelumnya sudah banyak, sudah bisa melihat mungkin plus minusnya seperti apa. Nanti hanya perlu ditambahkan lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum